Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Bu Aceh, ketemu lagi dengan saya dengan materi usaha, energi, dan daya. Oke, seputar usaha, energi, daya. Nah, usaha, energi, daya ada kaitannya dengan aplikasi sehari-hari usaha ya. Sebagai contoh dalam film kartun ya, film kartun Angry Bird. Nah, itu bisa dibuat dicari usahanya saat ketika kita menapel ya. Angry Bird kan permainnya itu kan ketapel. Kita tarik usaha berapa, terus kita lepaskan, kita ukur jaraknya. Nah, itu sebagai contoh penerapan usaha ya. Terus usaha itu sendiri, apakah usaha itu sendiri? Nah, dengan peristiwa film Angry Bird itu sendiri, kita bisa mencari pengertian dari usaha, yaitu apa? Memiliki gaya dan jarak. Ya, memiliki gaya dan jarak. Oke. Nah, jadi usaha itu adalah apa? Segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Oke. Sedangkan dalam fisika, usaha itu apa? Sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Nah, berpindahnya itu sebagai S-nya, jaraknya, gayanya itu sebagai F-nya. Oke, next. Nah, untuk yang pertama, kita bahas satu persatu tentang usaha oleh gaya yang searah ya, searah dengan berpindahnya. Nah, kalau searah dengan berpindahnya, itu sebagai contoh kita menarik balok ya, menarik balok atau menarik meja ya, menarik balok atau menarik meja. Nah, misalkan menarik meja dengan tali, nah itu kita tariknya itu sebagai S, dan mungkin ada posisi awalnya dan ada posisi akhirnya. Nah, posisi awal dan posisi akhirnya itu sebagai jaraknya ya, diukur sebagai jaraknya. Terus saat menarik meja itu sendiri itu sebagai gayanya. Nah, jadi usaha bisa dirumuskan secara matematis, yaitu apa? W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule, dan F itu gaya, satuannya apa? Newton, dan S itu sendiri sebagai apa? Jarak, satuannya meter. Jarak atau perpindahannya, satuannya meter. Oke, next. Oke, usaha itu satuannya Joule, secara bisa Newton meter ya, bisa Newton meter. Oke, bisa dicontohkan dalam soal example ya. Nah, ini sudah ada apa ini? Mobil yang menarik. Apa ini? Mobil yang menarik sebuah kayu ya. Nah, ini sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil dengan gaya 25 Newton, sehingga benda itu bergeser jauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan gaya F? Nah, jadi diketahui dulu ya, D1 tadi massanya berapa? 10 kg. F-nya berapa? F-nya 25 Newton. Terus S-nya jarak itu 4 meter. Nah, yang ditanya usaha W. Dijawab pakai rumus apa yang ini? Sesuai yang kita ketahui, berarti pakai rumus yang W sama dengan F kali S. Berarti tinggal mengalikan. Berapa? 25 kali 4, 100 mm. Satuannya mm atau Joule. Oke, paham? Next ya, lanjut. Soal ya,
Nah, usaha. Nah, coba amati gambar tersebut ya. Ini adalah seorang wanita menarik tas koper. Nah, ini berbentuk apa? Ada sudutnya. Nah, ada sudutnya berarti terhadap arah horizontal ini ya. Jadi rumusnya tidak hanya F kali S, tidak, karena ada sudutnya. Pakai rumus yang mana ini? Nah, karena tadi berubah sebagai segitiga, jadi pakai cos. Mengapa cos? Karena cos ini kan cos itu sami ya, samping miring, samping miring. Di sampingnya sama miring itu kan cos. Nah, sin itu demi depan miring. Tangan itu apa? Desa. Nah, itu ya untuk mengetahui apakah itu cos, apakah itu sin, apakah itu tangan, yaitu dengan cara sin demi cos cos sami, terus tangan itu desa. Ya. Jadi rumusnya bisa yang dilakukan wanita tersebut itu adalah Fs cos theta, di mana F saya satuannya apa tadi? Newton. Kemudian S itu satuannya jarak, maaf, S itu perpindahan atau jarak, satuannya meter. Sedangkan theta itu adalah sudut antara F dengan S ya. Oke. Usaha joule atau Nm ya. Nah, sebagai contoh, ada exercise ya, latihan soal. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti pada gambar. Tadi ya, wanita menarik koper, diperlukan gaya 22 Newton, dan sudutnya ini dibekal 60 derajat dan ditarik sejauh 3 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah usaha. Jadi, pakai rumus yang mana? Ya, pakai ya, W sama dengan Fs cos theta. Ketahui dulu. Oke, kita tahu F-nya tadi berapa? 22 Newton. Theta-nya tadi berapa? 60 derajat. S-nya tadi berapa S-nya? 3 meter. S-nya 3 meter. Terus yang ditanyakan tadi apa? Usaha ya. Yang ditanyakan itu usaha. Oke, W. Tanyakan usaha. Oke, dijawab. Jadi pakai rumus yang mana? W sama dengan F kali S cos theta. F-nya ketemu 22, jaraknya 3, theta-nya 60, jadi cos 60. Nah, cos 60 itu berapa setengah? Kok bisa setengah? Itu dari tabel ya, itu dari tabel. Jadi, 66 kali setengah itu berapa? 33 Nm atau Joule. Oke, bisa pahami? Next ya. Nah, ini latihan. Oke, latihan soal nanti bisa dikerjakan di rumah. Oke, lanjut kita ke teorema usaha dan energi ya. Nah, energi didefinisikan sebagai apa? Energi. Kita bayangkan dalam aktivitas kita ya, aktivitas kita bergerak, kita jalan ya, kita lari. Nah, dengan kita mengingat kegiatan kita bisa mengambil arti dari energi itu sendiri. Apa arti dari energi itu sendiri? Kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, berarti suatu benda itu dikatakan memiliki energi jika benda tersebut itu melakukan apa? Usaha. Nah, misalnya apa? Misalnya mobil. Mobil dapat mengangkat barang ya. Nah, dapat menarik barang. Karena apa? Karena mobil itu mempunyai energi yang diperoleh dari apa? Bahan bakar. Ya, misalnya kita kita jalan lari. Nah, kenapa kita
bisa lari, bisa jalan karena kita punya energi. Nah, energinya ya kita makan dan minum. Nah, itu sebagai bahan bakarnya. Oke, next. Nah, energi itu bersifat kekal ya. Nah, sesuai apa? Hukum kalam energi. Karena apa? Energi itu dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya. Nah, energi itu hanya mengalami apa? Perubahan bentuk ya. Mengapa? Ya, perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, misalnya apa? Misalnya apa? Energi bahan bakar berubah menjadi energi kinetik. Nah, kinetik itu gerak yang memiliki energi kendaraan. Jadi kalau kita bahan bakar berarti kita bisa gerak. Bahan bakar berubah menjadi EK. EK itu energi kinetik. Oke, yang pertama energi. Energi ada berapa? Ada apa saja ya? Ada energi kinetik, energi potensial, energi mekanik ya. Kita bahas tentang energi kinetik dulu ya. Energi kinetik, apa energi kinetik? Ya, energi kinetik itu apa? Kita bisa melihat ya, bisa melihat kejadian-kejadian tadi ya, bahan bakar, mobil menarik karena ada bahan bakarnya. Nah, itu kita bisa memetik artinya. Energi kinetik berarti apa? Energi yang dimiliki benda karena apa? Gerakannya. Jadi hanya benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Diam berarti tidak memiliki EK ya. Benda diam itu tidak memiliki EK. Yang memiliki EK itu hanya benda yang bergerak. Nah, energi kinetik ya, EK itu suatu benda besarnya itu apa? Ya jelas berbanding lurus dengan massa benda dan kualitas cepatnya. Nah, bisa dirumuskan energi kinetik itu sendiri ya. Setengah mv kuadrat, di mana m itu massa benda, satuannya kilogram, v kecepatan benda, satuannya meter per sekon, sedangkan EK itu energi kinetik, satuannya apa? Joule. Nah, ini ya, jadi rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, masih ingat hukum 2 Newton? Apa rumusnya hukum 2 Newton? Ya, F sama dengan M kali A. Benda diam akan diam, benda gerak akan bergerak. Nah, itu hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Hukum 2 Newton itu sama kelembaman ya. Sama apa dengan kelembaman hukum 2 Newton? Oke, berdasarkan hukum 2 Newton, diketahui bahwa A itu kecepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, secara matematis bisa dirumuskan W F kali S jika gaya itu M kali A. Maka W sama dengan M kali AS. Nanti menyesuaikan yang kita ya, dimana F itu gaya Newton, S itu perpindahan satuannya. Maaf, ini satuannya meter, bukan S ya. Massa benda satuannya atau kilogram. A kecepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Usaha joule atau sama dengan apa tadi? Nm. Oke, next ya. Jika gaya bekerja pada benda tersebut akan apa? Tentu akan gerak lurus berubah pelaturan sehingga berlaku PLBB. Masih ingat PLBB? Ya, PT kuadrat sama dengan kumal kuadrat plus 2AS ya. Atau PT kuadrat sama dengan kumal kuadrat plus 2AS ya. Atau bisa ditulis seperti ini juga bisa. S sama dengan PT kuadrat dan kumal kuadrat plus 2A, atau bisa ditulis PT kuadrat sama dengan kumal kuadrat plus 2A. Sama. Nah, gimana V0? V0 itu apa? Kecepatan awal satuannya meter per sekon. PT, apa PT? Kecepatan akhir satuannya meter per sekon. A kecepatan benda satuannya meter per sekon kuadrat. S perpindahan satuannya meter ya, ini bukan S, satuannya meter. Oke, sehingga bisa disimpulkan ya, persamaan usaha pada benda itu menjadi apa? B sama dengan MA, PT kuadrat dan kumal kuadrat